Halo bre, kembali lagi bersama saya Alfian yang pastinya di Kudet Tech atau Kudet Channel, Kudet Tech Universe. Banyak banget, karena memang channel kami banyak sekali bos gitu. Dan di video kali ini kita kedatangan beberapa produk dari Team Group. Bukan yang ini sih, ini udah pernah saya review gitu kan, Team Group T-Force Extreme RGB RAM. Nah kali ini Team Group berbeda kawan. Team Group ada bikin lini khususnya lagi gitu, selain buat gaming gitu kan. Dan ini dia, bukan dikirimin satu tapi dua. Yang pertama itu adalah SSD NVMe, yang kedua ini adalah RAM gitu loh. Yang seri gamingnya kan dinamain T-Force. Nah kalau ini dinamain T-Crit, T-Create gitu. Kalau dilihat dari namanya sih Crit berarti kan kayak membuat gitu. Jadi Team Group itu sekarang mulai menjelajahi ke industri kreatif gitu coy. Karena memang kalian tahu sendiri sekarang kan industri kreatif sekarang udah mulai banyak. Karena ya mungkin era pandemi kayak gini orang-orang pada mungkin jadi freelance desain grafik lah, terus jadi animator segala macam yang berhubungan dengan industri kreatif lah gitu. Ya kalau kalian tahu sendiri namanya kreatif kayak kita, kreator kayak kita itu butuh yang namanya sistem stabil gitu kan. Kalau lagi edit kayak gini tiba-tiba blue screen ya. Itu dia musuh para desainer, kreatif, editor segala macem gitu kan. Editor berkelas nih wajib nonton ini karena memang wajib sekali punya sistem PC yang stabil gitu kan. Pertama ini saya akan nge-review sebuah RAM-nya dulu, yaitu RAM T-Crit yang versi klasiknya. Karena T-Crit ini ada 3 tingkatan ya. Yang klasik ini versi yang paling bawah, yang kedua itu yang expert, dan yang paling tinggi adalah master boy. Udah kayak rank di Apex Legends gitu kan. Nah untuk bedanya antara T-Crit dengan T-Force ini atau versi gamingnya, dia tidak ada fitur XMP profile atau overclocking, tapi tetap bisa di overclock juga dong. Karena memang T-Crit ini difokuskan untuk stabilisasi. Stabilisasi gimana tuh bang? Kita lihat sendiri untuk timingnya dia cukup longgar ya. Di CL22 2222 di 52 1,2 volt. Kalau mungkin RAM versi gamingnya atau T-Force-nya itu bisa ketat banget ya di 14, 15, 15, 16 gitu kan. Ya karena dia ngincer stabilnya coy gitu. Jadi untuk T-Crit ini tidak menggunakan XMP profile, melainkan dia menggunakan JIDA. Ada 4 tingkatan ya. Jadi pertama itu di 1300 atau 2600 MHz, yang kedua itu di 1400 atau di 2800 MHz, JIDA yang ketiga itu di 1500 atau di 3000 MHz ya, dan yang terakhir ini yang dipakai yaitu 1600 atau 3200 MHz yang paling tingginya di 1,2 volt pastinya. RAM gaming belum tentu bisa stabil buat industri kreatif, tapi kalau misalkan RAM yang di industri kreatif ini bisa stabil juga buat main game gitu coy. Jadi ya kalian udah tau lah untuk itu ya. Jadi nggak perlu lama-lama, langsung aja kali ya kita review untuk RAM dari Team Group ini, yaitu T-Crit versi klasik yang akan kita compare dengan RAM versi gamingnya dari Team Group, yaitu T-Force Extreme RGB. Gimana untuk ulasannya? Langsung aja kita review kali ya. RAM desktop T-Crit klasik ini hadir dengan kemasan berdesain minimalis dengan warna abu-abu bergradasi. Di paket pembeliannya kita akan dapat 2 keping RAM desktopnya, lalu ada stiker T-Crit yang kece ini, dan ada kertas installation guide beserta kartu garansinya bre. Kita bahas desain RAM-nya dulu. Hadir dengan heat spreader yang tampilannya cukup agresif dengan lekukan-lekukan tegas di beberapa sisinya. Hanya aja karena pemilihan warna abu-abu di sekujur bodinya menjadikan tampilan RAM ini terlihat klasik dan kalem gitu. Makanya dinamain T-Crit klasik gitu ya. Di sisi depannya terdapat beberapa tulisan seperti emboss T-Crit beserta logo TC di tengah. Lalu ada emboss DDR4 klasik di pojok kanan bawah. Di sisi sebaliknya terdapat stiker yang memuat informasi produk dari RAM ini, dan di sisi atasnya terdapat satu emboss T-Crit lagi bre. Untuk build quality-nya mulai dari heat spreader-nya tentu berbahan aluminium yang cukup solid, sedangkan untuk PCB-nya menggunakan sirkuit tebal 10 lapisan dengan fitur anti noise, di mana untuk menjamin kehandalan dan kestabilan RAM ini dalam hal pemrosesan data tanpa adanya lag. Untuk kapasitor yang digunakan juga diklaim dapat menahan suhu tinggi yang disebabkan ketika menjalankan file besar selama pembuatan sebuah karya. Dan kapasitor ini juga mampu mempertahankan tegangan output yang stabil bre. Untuk spesifikasi lengkapnya, RAM desktop T-Crit klasik ini menggunakan modul memori DDR4 288-bit unbuffered DIMM non-SCC. Untuk kapasitas yang tersedia ada 2x8GB, 2x16GB, dan 2x32GB. Semuanya dijual dalam paket dual channel ya bre. Untuk frekuensinya terdapat 2 opsi. 2666 MHz yang punya latency CL19191943 di 1,2 volt, dan frekuensi di 3200 MHz yang punya latency di CL22222252 di 1,2 volt. Untuk kecepatan bandwidth transfer datanya up to 2
21.328 MB per second atau 21 Gbps untuk RAM berfrekuensi 2666 MHz dan up to 25.600 MB per second atau 25 Gbps untuk RAM berfrekuensi 3.200 MHz, bre. Oke bre, itu dia ulasan dari saya atau review singkat dari saya mengenai RAM Team Group T-Crate Classic ini. Sekarang kita ngomongin soal performance-nya. Kalau kalian tadi udah dengerin seksama ya, kenapa si T-Crate tidak ada fitur XMP-nya, karena memang dia menggunakan JDEC gitu ya. Kali ini saya menggunakan speed bawaan ya, nggak ada diubah sama sekali. Jadi untuk Team Group T-Crate ini pakai speed bawaan 3200 MHz dan untuk Team Group T-Force Extreme ARGB menggunakan XMP-nya di 3600 MHz di 1,45 volt pastinya. Jadi emang bener-bener out of the box dari bawaan RAM-nya coy gitu kan. Di sini saya menggunakan sistem sebagai berikut. Untuk prosesornya menggunakan Intel Core i5 11600KF dan untuk motherboardnya menggunakan Gigabyte B560 dan untuk VGA card-nya menggunakan Galaxy GeForce GTX 1650 Super yang semua itu udah di overclock kecuali RAM. Jadi RAM itu out of the box gitu ya. Untuk pengujian pertama saya menggunakan software AIDA 64 ya. Di sini untuk memori benchmark-nya, read dan write-nya kalian bisa lihat nih ya. Untuk RAM T-Crate Classic ini bisa-bisanya untuk rate-nya itu tembus hampir 90.000 MB per second atau 90 GB per second coy. Sedangkan untuk T-Force Extreme ARGB ini dia hanya bisa menyentuh di 52.000 ya untuk read dan rate-nya atau 50 Gbps. Dan selanjutnya ini untuk memori latency-nya. Ya memang untuk T-Crate Classic ini latency-nya di 63 nanosecond, sedangkan untuk T-Force Extreme ARGB ini latency-nya cukup rendah ya di 52 nanosecond malah. Dan pengujian yang selanjutnya menggunakan software Maxmem 2 read dan write pastinya. Di sini emang untuk T-Crate Classic rada rendah sedikit ya dari T-Force Extreme RGB. Nggak tahu kenapa. Untuk T-Force Extreme RGB itu untuk rate-nya tembus di 50 Gbps, sedangkan untuk T-Crate Classic hanya di 48 Gbps aja. Ya beda tipis doang lah gitu. Dan di sini saya ada tes juga untuk render video. Emang perbedaannya apa sih? Ternyata perbedaannya sedikit ya. Mungkin dia lebih ke prosesnya, bukan proses rendernya tapi lebih ke prosesnya gitu ya. Tapi emang fokus dari T-Crate Classic ini lebih ke stabilisasi dan juga dia menghindari namanya blue screen gitu kan. Jadi untuk perbedaannya cuma beda 3 detik doang antara T-Force Extreme RGB dan juga T-Crate Classic ini bre untuk ngerender video 4K 30 fps 1 menit pastinya. Dan pengujian yang keempat ini cocok banget nih bre, karena memang ini benchmarknya cukup lama juga, saya nunggunya hampir 40 menitan juga nih ya, menggunakan software PCMark 10. Di sini ada pengujian esensial, pengujian productivity, dan yang ketiga itu pengujian digital content creation. Ya kalian bisa lihat di sini untuk esensialnya emang T-Crate Classic lebih sedikit ya di angka 10.058, sedangkan untuk T-Force Extreme RGB di 10.250. Tapi untuk yang lainnya kayak productivity dan juga digital content creation, untuk T-Crate Classic ini unggul, bahkan untuk productivity lebih unggul gede lah gitu. Jadi memang kalian bisa lihat fokus dari T-Crate Classic ini memang untuk stabil gitu ya. Dan di sini untuk overall score-nya ya, untuk benchmark PC Mark 10 ini memang T-Crate Classic unggul cukup jauh ya. Untuk skornya sendiri adalah 6.755, sedangkan untuk T-Force Extreme RGB itu skornya adalah 6.600. Ini dia pengujian yang kalian tunggu-tunggu. Untuk gamingnya sendiri gimana? Apakah RAM itu berpengaruh dalam gaming? Karena memang RAM yang sedang kita uji ini adalah RAM untuk content creation bre. Apakah bisa buat main game? Gitu loh. Nah ini dia. Sebenarnya untuk gaming sih nggak terlalu signifikan ya untuk performance-nya. Kalian bisa lihat di sini untuk pengujian pertama adalah Far Cry 5 dengan settingan grafik ultra 1080p. Untuk average FPS-nya atau rata-rata FPS-nya tuh ya sama 81 juga. Tapi di sini untuk minimum FPS-nya beda 1 FPS antara T-Crate Classic dan juga T-Force Extreme RGB. Unggul untuk T-Force Extreme RGB-nya bre. Game yang kedua yaitu Shadow of the Tomb Raider menggunakan settingan grafik ultra 1080p. Di sini kalian bisa lihat memang perbedaannya tidak terlalu signifikan, nggak terlalu tinggi. Tapi di sini unggul sedikit untuk T-Crate Classic-nya bre. Menurut saya memang T-Crate Classic ini tidak terlalu berpengaruh di gaming, tapi ya sejajar dengan RAM gaming pada umumnya gitu loh bre. Jadi memang RAM T-Crate ini bisa buat gaming juga, tapi dia lebih stabil dipakai buat content creation atau graphic design gitu. Tapi untuk Team Group T-Force ini atau RAM gamingnya, dia memang ya untuk gamingnya oke gitu kan, untuk overclockingnya oke
oke juga. Tapi untuk content creation atau produktivitas, RAM gaming ini rada kuring gitu ya. Jadi ya kira-kira itu dia performance yang bisa saya kasih tahu mengenai RAM dari Team Group ini, yaitu Team Group T-Create Classic yang mungkin kalian perlu tahu juga gitu loh. Emang harganya berapa sih bang? Biasanya buat content creator tuh harganya mahal-mahal. Enggak. Untuk harganya adalah Rp1.500.000 untuk versi yang 2x8GB atau 16GB kit ya, yang speednya 3200 MHz pastinya. Di harga Rp1.500.000 menurut saya bersaing sama RAM gaming pada umumnya ya. Tapi memang untuk T-Create Classic ini ya nggak ada nyala-nyala RGB-nya, itu aja sih bedanya. Oke, jadi itu dia ya review dari saya, tulisan dari saya mengenai RAM Team Group-nya. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Apakah RAM ini worth it untuk dibeli? Buat kalian yang gamer ataupun content creator, apakah layak untuk dibeli? Ya kalian bisa simpulkan sendiri gitu ya. Jadi itu dia, like video ini kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka tapi jangan dislike, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Alfian, selaku di channel ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain video. Dadah.